Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Mas Adi Kuali Cakep. menikmatinya bersama relasi. Cakep. Podcast Room PLN Aceh hadir kembali bersama topik dan narasumber yang pasti memberi informasi. Elektrizen, pada kesempatan hari ini Podcast Room kembali hadir dengan topik yang tentunya akan memberikan informasi dan pencerahan buat para elektrizen semua. Nah, kita hari ini akan membicarakan atau akan berdiskusi mengenai Aceh Comment Center atau ACC. Tapi sebelumnya sudah hadir di tengah-tengah kita dua orang sahabat ganteng. Ya, sudah ada Pak Kozen dan juga Bang Isnan. Tapi mohon sebelumnya kita perkenalkan diri dulu, Bang Oji, atau Pak Hosen ini biasa dipanggil Bang Oji ya, Iya, nama kerennya ya, sama Bang Ihsan, tolong diperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri ya, nama saya Muhammad Kozain. Saat ini sebagai manajer UP2D Aceh, manajer UP2D Aceh. Nah ini ada samping kanan saya Mbak Isnan Ananda ya, silahkan perkenalkan aja Bang Isnan. Mohon izin untuk perkenalkan, nama saya Isnan Ananda. Untuk saat ini dipercayakan sebagai tim leader operasi di UP2D Aceh. Oke, Bang Oji dan Bang Isnan ya, saya panggil aja begitu ya. Nah, karena kita akan bicara mengenai ACC, supaya para elektrizen paham, mungkin dijelaskan dulu lah, ACC itu sebenarnya apa? Apa perannya dalam sistem kelistrikan di Aceh? Oke, mungkin saya awali dulu, nanti bisa ditambahkan Bang Isnan, Bu Lana. Jadi ACC ini Aceh Comment Center singkatannya ya. Comment Center sebenarnya sudah banyak di seluruh unit, baik itu di Sumatera maupun di Jawa, di Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Cuman inilah khasnya kenapa Aceh, karena kita Aceh ini melayani seluruh pelanggan yang ada di provinsi Aceh gitu ya. Nah, Comment Center ini sendiri dibangun sebagai transformasi PLN. Dia melayani keluhan pelanggan agar lebih cepat untuk responnya, informasinya juga bisa tersampaikan secara jelas. Mungkin itu singkatnya, nanti bisa didiskusikan lagi ya. Isnan bisa nambahkan mungkin Bang yang Isnan mau menambahkan? Mungkin sedikit, ACC itu merupakan sistem penanganan terpusat ya, Bu ya. Terpusat untuk setiap laporan, baik itu gangguan ataupun keluhan yang masuk ke ke kita, baik itu melalui aplikasi PLN Mobile ataupun melalui CC 123, Bu. Dan itu dimonitoring langsung oleh petugas kita. Harapan kita dengan adanya ACC, respon kita untuk melayani pelanggan jadi lebih cepat, Bu. Oke. Jadi kalau dilihat dari peran ACC itu sendiri, apakah sebaiknya nih, yang mana yang lebih efektif nih, si pelanggan itu melapor melalui call center 123 atau melalui PLN Mobile, atau kalau ada saudara, langsung ada saudara gitu, gimana? Lebih efektif yang mana? Kalau lapor Mungkin itu Pak Oji sebenarnya nih, tetap ya Bu Lana. Tadi Bang Isnan sampaikan. Jadi ACC ini menerima informasi keluhan itu melalui call center 123 yang saat ini posisinya ada di Medan ya. Terus kemudian ada PLN Mobile. Nah, PLN Mobile ini mungkin kalau kita bayangkan sekilas saja ya. Kalau dulu mungkin tahun 2010 dia itu kan masih call center ya. Ada kebutuhan konsumen, terus kemudian call center menerima informasi, dicarikanlah supir untuk jalan gitu ya. Nah, si call center tadi mencarikan atau meng-work orderkan kepada petugas. Sama halnya kayak, nah sekarang di tahun 2015 kalau nggak salah, setelah itu dia sudah mulai beralih ke aplikasi berbasis Android atau iOS, dan call center sudah nggak ada lagi. Tapi di PLN ini bisa terima dengan call center, bisa terima dengan aplikasi PLN Mobile. Nanti bisa di-download di Play Store atau yang App Store gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalkan ada pelanggan yang menyampaikan keluhan atau mungkin ada padam di rumahnya atau mungkin padam banyak gitu ya, itu bisa lewat telepon 123, kemudian atau bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, itu nanti akan
masuk dalam sebuah aplikasi terpusat, APKT namanya, aplikasi pengaduan keluhan terpadu. Nah, terpadu. Nah, di situ semuanya masuk baik dari call center 123 maupun dari PLN Mobile. Nah, tugasnya comment center tadi orderkan kepada petugas-petugas Yantek. Petugas-petugas Yantek yang menangani gangguan yang ada di Jadi memberi lapangan. perintah kepada petugas pelayanan Betul. teknik untuk menindaklanjuti pengaduan dari pelanggan itu. Betul. Mekanismenya mungkin dari Bang Isnan, mekanisme yang dilakukan oleh ACC itu sehingga dia bisa mendatangi rumah pelanggan itu seperti apa? Ya, mungkin dari pelanggan itu melapor dan laporan itu masuk ke ACC, Bu. Jadi si petugas ACC monitor di di tempatnya untuk selanjutnya itu akan diteruskan ke petugas. Petugas itu melalui telepon, Bu. Jadi dihubungi petugas. Melalui telepon seluler Iya. yang dipegang oleh petugas Iya. yang bekerja, berarti dia berjaga selama 24 jam ya. 24. Ya. Jadi metodenya itu kita untuk penerusan gangguan itu ada yang secara auto dispatch, Bu. Jadi Apa itu? auto dispatch itu jadi metode yang terbaru sekarang, Bu, untuk sistem pengiriman laporan ke petugas secara otomatis, Bu. Oh gitu. Jadi untuk laporan-laporan yang masuk juga bisa di manual dispatch, Bu, untuk mempercepat pengiriman laporan kita ke si petugas. Maksudnya tadi mungkin ini Bu Lana, sambil ini. Kalau auto dispatch itu misalkan tadi Gojek tadi ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan ada pelanggan mau cari nih lewat aplikasi, kalau Gojek kan langsung tuh. Iya. Dari aplikasi Gojek dia akan melempar ke driver-driver yang ada di terdekat di sana gitu kan. Iya. Nah, itu auto sudah, Benar, auto Tapi dispatch. bisa dimanualkan juga. Bisa manual juga. Kalau misalkan ternyata ada trouble atau ada permasalahan di aplikasi itu baru dimanualkan oleh petugas Petugas comment ACC. center itu tadi, ACC tadi. Kalau yang auto dispatch, ACC tidak perlu lagi work orderkan, dia sudah Otomatis. otomatis. Itu tadi maksudnya Mas Terus Isnan. dengan seperti itu kita bisa memastikan ya bahwa pelayanan kepada pelanggan atau terhadap pengaduan pelanggan itu akan dilakukan secara cepat. Nah, gimana petugas atau pengelola Aceh Comment Center ini memastikan bahwa ini sudah tertangani, pelanggannya sudah tertangani? Ini bagaimana? Baik, Bu, jadi untuk petugas kita itu itu selalu memastikan setiap laporan yang masuk itu sudah dilayani oleh petugas sampai dengan status dia menyala, Bu. Jadi kita ada melakukan callback, Bu, ke petugas, ke pelanggan. Jadi untuk tipikal kategori itu ada gangguan kita yang kategori gangguan individu dan ada juga yang kategori gangguan pemadaman meluas, Bu. Nah, jadi kita untuk gangguan individu kita melakukan callback di akhir laporan, Bu. Ketika statusnya sudah menyala itu kita pastikan ke si pelanggan bahwasanya untuk laporan itu sudah selesai ditindaklanjut oleh petugas. Nah, apabila ternyata ada laporan dari pelanggan yang bahwasanya belum ditindaklanjut, maka kita segera menghubungi petugas untuk mengarahkan ke lokasi pelanggan kembali, Bu, untuk ditindaklanjut. Nah, begitu, Bu. Mungkin sama juga dengan kategori pemadaman meluas, ya seperti mungkin ada kegiatan-kegiatan pemeliharaan ataupun gangguan. Nah, itu kita juga ada melakukan callback ke pelanggan. Tujuan kita callback untuk memberikan informasi, Bu, bahwasanya di lapangan mungkin sedang ada pekerjaan pemeliharaan ataupun sedang ada gangguan. Nah, jadi sehingga si pelanggan dengan cepat menerima informasi dari kita, Bu. Jadi si pelanggan bisa mendapat respon lebih cepat dari kita. Pak Uji, Jadi, kira-kira ini siapa nanti, bukan kira-kira ya, maksud saya dalam sistem ini, dalam SOP-nya siapa yang memonitor? Memastikan bahwa pelanggan itu sudah tertangani. Kan kita ingin memastikan bahwa listrik itu tersalurkan secara Anda dan juga pelanggan itu terlayani dengan sebaik-baiknya. Ini siapa yang memonitor, Pak?
yang memonitor secara langsung memang ACC secara otomatis termonitor di aplikasi, dan memang setiap ada pelanggan yang menyampaikan keluhan, wajib teman-teman comment center atau ACC tadi callback kepada pelanggan. Tadi Bang Isnan bilang walaupun tidak, mohon maaf, walaupun kita secara eskalasi juga tetap jalan, karena di sisi asmen operasi di UP2D itu juga memantau kalau memang ada beberapa pelanggan yang belum callback. Terus kemudian kalau misalkan Bang Isnan sebagai TL operasi tidak terpantau itu, di teman-teman ULP pun juga di aplikasi Virtual Command Center itu terpantau, Bu. Jadi tidak hanya Command Center saja yang memantau itu, memastikan itu, tapi seluruh baik di UP2D maupun di ULP, teman-teman PLN unit pelaksana ya, unit layanan, itu semuanya bisa memantau bahwa ini sudah callback semua atau tertangani semua. Kalau misalkan nih, contoh nih, ada padam meluas. Tadi kan ada kategorinya, tadi dibilang Bang Isnan, ada kategorinya padamnya banyak, meluas. Terus kemudian ada kategori pelanggan gangguan satu rumah saja gitu, individu satu. Kadang gini, Bu. Kadang beberapa kasus ketika ada padam satu jurusan itu misalkan 100 pelanggan mungkin yang melapor karena ada itu 10 orang. Bisa jadi sampai 50 orang sering, Bu. Jadi padahal lokasinya sama. Nah, itulah teman-teman comment center melaksanakan callback dengan cara bagi tugas kalau misalkan tidak bisa saat itu juga dilaksanakan. Nah, kadang ketika sudah selesai ditangani kan secara otomatis itu terclose semua bahwa itu informasi itu adalah padam meluas. Nah, ketika satu pelanggan yang tidak bisa menyala, kadang itu telepon lagi melaporkan bahwa ada satu bahwa kami belum nyala nih, menyala. Makanya itu tadi comment center minimal menjalankan, kalau padam meluas minimal 2 kali mereka melakukan callback, Bu. Callback ketika padam terjadi, terus menyampaikan bahwa terjadi gangguan meluas di lokasi tersebut, Ibu, gitu. Nah, kemungkinan durasinya berapa lama. Dan nanti callback ketika sudah mulai penormalan gitu ya, Bang Isnan ya. Sudah menyala. Dan itu memastikan karena tidak semua pelanggan itu ketika padam meluas dia akan nyala semuanya 100%. Prosesnya bertahap, bisa jadi bertahap, bisa jadi ada yang misalkan sumber listrik sudah nyala semua. Namun di rumah itu ternyata MCB-nya yang tiba-tiba lepas, tiba-tiba jeglek istilahnya ya. Nah, karena tegangan yang tiba-tiba tidak, atau mungkin pelanggan bebannya sebenarnya tinggi, kondisi nyala semua, pas listrik mulai menyala kembali, naik bebannya langsung jeglek. Bisa jadi, kadang jeglek aja, tiba-tiba lapor kembali. Nah, ini menjadi perhatian kita sebelum mereka lapor kedua kali, teman-teman comment center melaksanakan callback. Gitu. Itu Bu Lana. Ini untuk menangani keseluruhan provinsi Aceh. Seluruh provinsi Aceh. Itu ada berapa personilnya? Kalau baik itu personil di ACC itu sendiri maupun personil dari pelayanan tekniknya. Ini kan ceritanya ini borderless, jadi ya mereka tidak akan dibatasi pada lokasi-lokasi tertentu, tapi di mana ada lokasi terdekat petugasnya itu bisa saja mereka menanganinya gitu ya. Nah, itu berapa orang petugasnya? Secara petugas ACC berapa, Isnan? Untuk petugas ACC kita ada 42 orang, Bu. 42 orang. Nah, jadi untuk 42 orang itu terdiri dari 38 operator gangguan dan 4 orang operator keluhan, Bu. Nah, jadi setiap shift itu yang masuk ada 11 orang, Bu. 11 orang. Setiap jam itu bergantian, berarti dia 24 jam berjaga. Setiap shift ya, berarti itu ada 11 orang ya. 11 orang. Jadi orang itu ada 10 orang operator gangguan dan 1 orang keluhan, Bu. Jadi bisa dibayangkan, Bu Lana, dulu itu kenapa diterpusatkan supaya lebih efektif, lebih cepat penanganan gangguannya. Dulu kalau di sini kan ada 38 ULP. 38 OLP, kalau dulu masing-masing OLP ada satu operator yang menugaskan petugas Siantek, sana ada gangguan, silahkan didatangi gitu ya. Nah,
38 sekarang tarik satu pusat di UP2D 10 orang tadi dibilang 11 orang dengan keluhan. 11 orang 10 orang ini menangani seluruh wilayah Aceh, seluruh 38 ULP tadi. Jumlah pelanggan kita kalau nggak salah sekitar hampir 1,7 juta 1,7 juta ya. 1,7 juta pelanggan. Nah, di sini kalau saya amati jumlah petugas Yantek, Bu. Jumlah petugas Yantek itu kalau nggak salah itu 1.190-an. Nah, dibandingkan dengan jumlah pelanggan kita itu sebenarnya banyak banget. Tapi ini sebagai informasi aja, semakin banyak pengguna PLN Mobile, semakin banyak pengguna PLN Mobile, semakin banyak informasi yang masuk. Terpantau kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Bulana. Work order petugas, work order comment center kepada petugas Yantek yang 1.000 orang itu dari Januari sampai dengan sekarang April ini aja kalau nggak salah sekitar 114.000 apa ya, di atas 100.000 kali, 100.000 kali. Dibandingkan dengan tahun lalu itu hanya 80 atau 60.000 saja dalam durasi Januari sampai dengan April 4 bulan. Artinya bukan berarti semakin banyak yang gangguan, tapi melainkan semakin banyak orang menggunakan PLN Mobile. Dan ini karena kenapa? Seluruh informasi yang ada, jadi nambah-nambah ya informasinya ya, mohon maaf ya, nggak sesuai. Nggak apa-apa ya. Jadi ya di sini selain informasi gangguan di PLN Mobile, kemudian informasi mau tambah daya, proses tambah daya, mau bayar rekening listrik, mau beli token, semuanya dalam genggaman. Artinya ini sangat memudahkan kita. Makanya kenapa beralih dari call center menjadi berbasis Android, itulah kita pun sudah mengantisipasi. Kayaknya ada satu yang belum ada dalam apa itu? genggaman, Pak, cari jodoh. Betul. Sudah siap Bu. Gimana Isnan? Ya nanti kita tanya Pak Isnan setelah podcast ini kita tutup ya. Oke. Berarti berbagai kemudahan pelayanan diberikan oleh PLN kepada pelanggan ya melalui PLN Mobile gitu ya. Melalui PLN Mobile. Nah, kalau secara standar setelah pelanggan itu melaporkan, kan kita ceritanya ini melalui PLN Mobile ya. Berapa lama itu respon yang harus dilakukan oleh PLN melalui Aceh Comment Center ini? Mungkin Isnan mau. Jadi recovery time atau mungkin ya pertama responnya baru nanti recovery-nya. Biar pelanggan ini tertarik lebih cepat menggunakan PLN Mobile daripada nelpon saudara gitu kan. Pada saat mati lampu. Benar, Bu. Mungkin untuk di sisi comment center, Bu, kita juga ada respon sendiri, Bu, di petugas ACC. Jadi untuk respon kita untuk yang rata-rata itu 2 menit, Bu. 2 menit, dan untuk respon dari sejak pelanggan melakukan pengaduan, Bu, dari status lapor. Jadi kita harus mengorder ke petugas dalam waktu segitu, Bu. 2 menit. Ya, 2 menit. Nah, jadi dalam waktu segitu itu kita harus order ke petugas, dan dari petugas baru melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya, mulai dari sedang perjalanan, sedang pengerjaan, sampai dia statusnya menyala, Bu. Nah, jadi untuk respon di ACC itu memang sangat cepat, Bu. Itu udah tantangan kita juga untuk melayani pelanggan, Bu, supaya lebih cepat. Oke, Pak Oji mungkin dan Bang Isnan, sebelum kita tutup sesi podcast hari ini, ada dong kesan-kesan selama menangani Aceh Comment Center. Mungkin dari Bang Oji dulu. Ini sekali-kali Pak, sekali-kali Bang, karena lebih pantas dipanggil Abang. Oke deh. Kesan kita sih sebenarnya dengan comment center ini semakin berkembang saja. Jadi ibaratnya kalau kita ya itu tadi lah, kumpulan apa yang kita lakukan itu akan apa yang kita lakukan terhadap suatu kejadian itu akan membuat semuanya akan menjadikan takdir kita masa depan gitu kan. Ketika kita kumpulannya kita mau tidur tengah malam terus, ya udah nanti takdir masa depan pun bisa jadi kita kurang sehat, gitu kan. Ketika kita sudah
berusaha melayani pelanggan, keluhan pelanggan dengan baik, insya Allah ke depan PLN akan semakin maju. Nah ini terkait masalah comment center, kalau saya lihat dari tahun dibangun kan 2019 ya Bu Layana. 2019 itu mungkin masih belum ada yang auto dispatch, nah terus kemudian manual dispatch. Nah sampai dengan titik sekarang kita ini sudah auto dispatch akan lebih cepat. Kalau tadi ditanya durasi untuk bisa gimana lebih baik lewat telepon atau lewat PLN Mobile, jelas PLN Mobile. Karena sudah jelas tuh ketika ada ya memang call center pun juga sudah bisa ya. Tapi kalau PLN Mobile, ketika sudah pelanggan tersebut melakukan pelaporan lewat PLN Mobile dan kategori pelanggannya itu adalah sudah masuk bisa terauto dispatch, nggak ada masalah sama sekali, saat itu juga langsung ke petugas karena laporan tersebut akan diserahkan kepada petugas-petugas yang sedang loadnya tidak banyak. Nah, dan lokasinya terdekat gitu ya, otomatis pelayanan juga semakin lebih cepat. Dan itulah kenapa filosofinya juga dulu mungkin 38 ULP ini di satu ULP nggak banyak gangguan, petugas nggak perlu jalan. Nah, di ULP yang lain overload gitu kan. Ketika layanan ini di borderless kan, satu pusat kendali sekarang, otomatis petugas-petugas menjadi lebih optimal. Makanya ada yang tech optimization gitu ya kali ya. Nah, seperti itu. Yang jelas semakin keren lah Bu Lana comment center ini. Terus semakin keren juga pelayanan PLN semakin keren juga pelayanannya. Oke, Bang Isnan, itu aja kali. Makasih Bang Oji. Bang Isnan, gimana nih kesan-kesannya selama mengelola comment center ini? Ya, kesan-kesannya Bu, mungkin dengan... Mungkin ada yang masuk menelpon Bang. Boleh dong nikahin saya. Gimana Bang Isnan? Jadi mungkin Bu dengan ada ACC ini semuanya jadi semakin mudah juga Bu, mempermudah juga. Jadi untuk respon kita bisa lebih cepat. Jadi untuk petugas-petugas yang tech pun bisa lebih terbantu dengan adanya ACC Bu ya. Jadi untuk untuk pelanggan pun bisa mendapatkan informasi lebih cepat Bu dari kita. Apapun yang terjadi di lapangan, baik itu gangguan maupun pemeliharaan, pelanggan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dengan adanya ACC ini Bu. Nah, selain itu juga untuk sisi petugas juga seperti yang Pak Fauzan bilang tadi, dengan adanya ACC ini mereka bisa mengarahkan petugas sesuai dengan kebutuhan Bu. Artinya sistem borderless Bu ya, kita mencari untuk petugas yang lagi kosong. Dalam bekerja sekarang petugasnya ya. Nah, mungkin ada petugas-petugas yang mungkin WO-nya sudah overload. Nah, terus juga mungkin lokasinya jauh dengan titik yang melapor. Nah, dengan adanya ACC ini mungkin dia bisa mengarahkan petugas atau petugas dengan lokasi dan WO yang lebih sedikit Bu, ataupun lagi kosong gitu. Nah, jadi sehingga dengan kita berlakukan itu, pelayanan kita ke si pelanggan jadi lebih cepat. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bang Oji dan Bang Isnan atas kehadirannya hari ini. Nah, Electrizen sudah jelas bahwa PLN terus berbenah, PLN terus meningkatkan pelayanan dan kehandalan kepada semua pelanggan, karena tidak ada yang lebih membahagiakan kami selaku petugas dan selaku pegawai PLN kecuali melihat senyuman di wajah pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.